ambil dalam waktu 1-4 hari dari waktu dia diduga make gitu loh. Break dulu mas. Untuk otopsi. Itu juga kendala Pak, karena tidak semua universitas negeri punya FK ya, dan tidak semua FK itu ada kedokteran kehakimannya toh. Sehingga pengalaman saya yang saya alami langsung ya, misalnya kasus diduga mati tidak wajar kejadiannya di Jambi misalnya, atau di Polres terpencil lah, di Kabupaten Sarolangun Bangko misalnya, di pedalaman Jambi. Di sana boro-boro mau dokter forensik, SPOG aja mungkin baru berapa biji gitu kan, sehingga untuk melaksanakan pemeriksaan secara kedokteran kehakiman, dokternya didatangkan gitu. Wah itu sulit Pak, banyak kendala memang kita. Kemudian harus dipilih waktu dan tempatnya, fasilitas rumah sakitnya juga belum memungkinkan. Tetapi itu nggak jadi alasan sih. Selama ini tetap kalau memang kasusnya besar, heboh gitu, penyidik mengadakan. Makanya salah satu dokter forensik yang paling senior, Dr. Munim Idris, itu kan anggota kehormatan di Polri ya, karena jasanya yang luar biasa. Sudah ribuan mungkin mayat yang diotopsi sama dia, dan dia tidak komersil gitu loh. Ya artinya kan kalau di undang-undang kita baca negara yang bayar. Negara itu negara mana sih gitu kan? Kalau kasat sersennya banyak duit, ya negara Belanda. Makasih dok, gitu kasih amplop. Udah nggak usah gitu. Pokoknya duit nggak jadi masalah sehingga ini. Tapi saya juga ini ya nggak bilang kadang-kadang kendala uang itu jadi masalah. Tapi ya gimana? Mendatangkan dokter ahli forensik dari luar provinsi gitu, masa iya sih nggak difasilitasi gitu loh. Kalau Polresnya miskin gitu kan, kemudian dokternya juga tinggi hati, saya kalau nggak 2 juta nggak mau otopsi. Banyak tuh, sulit gitu loh. Jadi ya gitulah. Nah balik lagi ke sini, ini kadang-kadang di sini nih perlu diwaspadai Pak, batasan waktu ini. Artinya begitu malam, misalnya malam tadi razia ya, malam tadi razia, sudah diduga ini seluruhnya pesta narkoba, bukan pesta ganja. Jadi seluruhnya pakai mungkin golongan 1 lah, misalnya, pakai MDMA. Tahu kasat sersennya bahwa setelah 4 hari hilang nanti di urin. Ya kan biasanya habis penangkapan tuh keluarganya ngubungin, terus wartawan, gimana Pak semalam gini-gini. Kalau kasat sersennya memang niat memang untuk saya pengen menjebloskan penjara orang-orang ini, langsung dalam waktu 4 hari itu dia ambil semua urin darahnya gitu loh. Tapi kalau ada permainan di sana, ada yang di dalam kurun waktu 4 hari diambil urinnya, ada yang setelah 5 hari dengan alasan tertentu, bisa jadi toh. Nah di sini harus jeli kita. Jadi kalau kita dengan 10 orang rekan-rekan kita karena sesuatu dan lain hal agak naas gitu, terperiksa, minta perlakuan sama. Kalau diambil urinnya bareng-bareng semua hari itu, jangan ini dulu, yang ini nanti gitu. Memungkinkan ada permainan di sana. Sampel ketukar. Kalau di luar sebelum dia masuk lapor, nggak ngerti ya Bu ya. Tapi kalau setelah masuk lapor kita punya sistem internal. Saya sebagai pemeriksa tuh nggak tahu loh urin siapa itu. Pakai kode aja. Yang tahu TAUD, tata usaha dalam. Kalau saya tahu, bermain saya. Saya orang Palembang Pak, dinas di Palembang, kerja di Palembang. SD, SMP, SMA, kuliah di sana semua. Pemain narkoba itu kenal semua saya. Mas Firman juga. Benar, begitu Mas Firman. Mana nih? Nah, beneran. Pengabaran, wah macam-macam kan. Aku takut lah kemarin, tapi aku udah make ya. Sudah Mas, kalau udah make tenang-tenang aja kan gitu. Sebenarnya pakai juga sih. Gimana? Ya tolonglah, masa lupa dulu di dalam makan di rumah saya. Manajer PLN nih. Manajer PLN waktu itu sudah Mas Firman. Saya masih kontrak gitu kan. Masih tinggal di asrama polisi gitu. Yang punya rumah, anak saya mau kuliah kan gitu. Aduh gimana Mas ya? Saya sih mau bantu gitu. Gini. Wah, nggak ada masalah lah kata Mas Firman. Kalau saya tahu urinnya yang mana. Kalau saya nggak tahu, mau gimana coba? Jadi sudah diantisipasi. Pak, itu batas hari itu, kalaupun maksudnya setelah seminggu pun dia kalaupun udah makan minum masih ada gitu di darah itu. Masih ada. Kalaupun minum terus tiap hari gitu. Asal minum air nggak putih. tahu Pak ya, belum dibuktikan, cuman itu batasan 7 hari itu. ini off the record gitu.
Ada beberapa makanan atau minuman tertentu katanya memang bisa Menetralkan. karena yang nanya tadi Bu Flora, pengamatan saya pemakai nih. Saya kasih tahu. Pokoknya ya itu Pak. Ya, jadi gitu. Jadi saya sebagai pemeriksa forensik berhak menolak kalau minta terpenuhi. Saya baca nih, berdasarkan laporan polisi, saya baca penggerbekan tanggal 1 malam, artinya tanggal 1 malam tanggal 2. Begitu saya baca berita acara pengambilan urin darahnya tanggal 5, saya tolak. Kasasersinya jelas mau nyari uang ini. Ya kan, udah pasti negatif. Dibatas ya. Maka konsinyes ini tidak rahasia Pak. Di forensik itu, di kantor saya begitu masuk langsung konsinyes. Bukan Garuda, SBY atau bukan, konsinyes duluan. Jadi, dan terbuka. Kita enggak ini. Kita biarpun di bawah Polri, bukan berarti yang berhubungan dengan kita hanya polisi loh ya. Semua orang yang berperkara silakan datang. Tapi ya kita juga berhak menolak kalau memang kayaknya nggak ada kepentingan. Karena kasus kan banyak calonnya juga Pak. Jadi kalau misalnya Mas Firman nanti aku mau lihat konsinyesnya. Oh yes, kemarin udah seminggu masih negatif. Tahu-tahu keluarnya positif kata kasarnya. Tenang aja Mas Firman. Itu kasusnya mau nakut-nakutin aja. Ya bilang ke Mas Firman, Mas kayaknya positif nih Mas. Gimana Mas? Mas kan kalau nggak ngerti ya. Saya baru tahu di seperti ini prosesnya gimana tuh dari sini ya. Baru tahu gitu ya. Artinya kalau selama ini saya Pernah ketangkep Mas ya? balik kayaknya. Kacau ceritanya ini ya. Oke. Misalkan dibohongin sama polisi itu bisa aja kan? Oh bisa sekali. Selalu Orang sesama polisi aja bisa itu menipu kok. bisa Saya Mas. berusaha polisi itu memasyarakat proses ini semua gitu. Ya, ya antara lain ya saya berdiri ini. Kan di slide awal tadi salah satu program kerja forensik itu adalah memasyarakatkan forensik dan memforensikkan masyarakat. Pokoknya inilah biar berwawasan forensik gitu loh. Saya kesini support komandan saya besar. Silakan bagus itu teman-temanmu, orang hebat semua, orang pinter semua, orang berpengaruh semua di lingkungannya masing-masing. Mudah-mudahan dengan terbukanya wawasan mereka, ya nanti kan masing-masing punya teman, punya keluarga, punya tetangga. Oh enggak gitu loh. Kalau hati-hati kalau berurusan dengan polisi gitu ya, kita harus tahu gitu loh. Jangan sampai Suatu majalah yang dikeluarkan oleh polisi. kalau majalah tiap Polda punya Pak. Tiap Polda punya majalah Wirabakti namanya. Polda Sumsel juga punya. Tapi isinya itu ya nggak laku kalau ini. Kalau isinya ini orang baca, Akan dibeli. oh, ya gitu loh. Mas, Ya. Mas, mungkin pertanyaan gini ya, apakah selain sosialisasi yang model begini, ada lagi sosialisasi pola diseminasi yang lain yang bisa menjangkau lebih luas, dan juga patut diperhitungkan juga literasi level dari masyarakat kita kan luas sekali, sangat besar ya gapnya. Kita aja kalau nggak diterangin tadi ini baru saat ngelihat ini doang nggak akan ngerti, Nggak kepikir ya. nggak akan kepikir. Jadi harus bukan hanya sosialisasi yang sifatnya ya ini bagus, lebih efektif gitu ya, tapi yang bisa menjangkau lebih luas gitu. Iya. Lagi dipikirkan kayaknya metodenya. Karena gini, kita sendiri di forensik kerjaan banyak ya. Kekurangan orang kita itu terus terang aja. Hanya 16 orang perwira loh. Menangani 5 polda. Saya sekolah ke sini ini perdebatannya panjang sama komandan saya. Luar biasa, saya jungkir balik meyakinkan bahwa saya mau sekolah gitu loh. Kalau enggak, komandan saya bilang, siapa yang mau kerja katanya kalau yang muda-muda sekolah semua. Kan gitu. Jadi kemampuan kita untuk sosialisasi sangat terbatas. Harusnya kalau saya bicara ideal ya, masyarakat yang minta. Artinya ya tentunya melalui media tertentu ya. Mungkin Karena kita paling tidak pernah menolak. Paling nggak dipublish aja di website. Atau ya. paling tidak gitu. Betul. Karena kan udah ada undang-undang baru tuh tentang transparansi. Betul sekali ya. Informasi. Itu kan kewajiban badan publik tuh yang lebih proaktif mendiseminasikan informasi. Tapi Ya mungkin itu. apa memang harus diforensikkan sendiri, bukan di level atas lagi gitu ya. Polri harus Ya, betul. Itu yang mau saya bilang. Jadi di Polri itu ada namanya Kabak Humas, di Polda juga ada namanya Kadit